Siapa sangka, seorang biarawati yang mengabdikan hidupnya di Vatikan akhirnya memilih untuk menjadi mualaf. Lebih mengejutkan lagi, setelah masuk Islam, ia menikah dengan seorang pria sederhana yang bekerja sebagai tukang parkir. Kok bisa? Apa yang membuatnya mengambil keputusan besar ini? Simak kisah selengkapnya karena ini benar-benar menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Karena satu klik dari kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa juga, tulis dari mana asal kalian, biar kita bisa saling mengenal dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Awal perjalanan dari biarawati menuju pencarian kebenaran. Hidup di lingkungan yang penuh dengan aturan dan disiplin tinggi sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang wanita yang sejak kecil bercita-cita mengabdikan dirinya sebagai biarawati di Vatikan. Sejak usianya masih sangat muda, ia sudah diperkenalkan dengan kehidupan religius yang ketat. Keluarganya adalah penganut agama yang taat, dan dari kecil ia telah diajarkan tentang ajaran agamanya secara mendalam. Setiap hari, rutinitasnya selalu sama. Bangun pagi sebelum matahari terbit, berdoa, mengikuti misa, dan melakukan berbagai tugas di lingkungan gereja. Tidak ada sedikit pun terlintas dalam pikirannya bahwa suatu hari nanti, ia akan meninggalkan kehidupan ini. Baginya, menjadi seorang biarawati adalah panggilan suci yang harus ia jalani dengan penuh ketulusan. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, ada hal-hal yang tidak bisa kita duga, ada perjalanan yang telah ditetapkan oleh takdir yang jauh di luar rencana kita sendiri. Hari-harinya berjalan seperti biasa, hingga suatu ketika, dalam suatu kesempatan, ia bertemu dengan seorang wanita lain yang berasal dari luar komunitasnya. Wanita ini bukan biarawati, tetapi seorang akademisi yang sedang melakukan penelitian tentang berbagai agama di dunia. Percakapan mereka dimulai dari hal-hal ringan tentang kehidupan, iman, dan bagaimana manusia mencari kebenaran. Namun, ada satu pertanyaan dari wanita tersebut yang terus terngiang di pikirannya. Apakah kamu pernah mempertanyakan keyakinanmu sendiri? Apakah kamu benar-benar memahami ajaran yang kamu anut sejak kecil? Sebagai seorang biarawati, ia seharusnya memiliki jawaban pasti. Namun anehnya, saat itu ia tidak bisa menjawab dengan keyakinan yang benar-benar kuat. Ia menyadari bahwa selama ini, ia mengikuti ajaran yang diberikan tanpa benar-benar mempertanyakan atau mencari pemahaman yang lebih dalam. Sejak hari itu, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang kosong dalam hatinya, sesuatu yang belum bisa ia temukan jawabannya. Waktu terus berjalan, dan dalam perjalanan hidupnya, ia semakin sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ia bertemu dengan seorang teman yang kebetulan seorang mualaf. Awalnya, ia tidak begitu tertarik untuk membahas tentang Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai penasaran. Ia melihat bagaimana temannya menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam keimanan yang baru ia anut. Suatu hari, saat berbincang santai, temannya memberikan sebuah buku yang berisi terjemahan Al-Quran dalam bahasa yang ia pahami. Ia membacanya tanpa ekspektasi apapun, hanya sekadar ingin tahu. Namun, semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang ketuhanan yang esa, tentang kehidupan setelah mati, tentang bagaimana manusia harus menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan keberadaan Sang Pencipta. Ia merasa bahwa apa yang ia baca memiliki logika yang kuat, sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal dan hati. Namun, ini bukan perjalanan yang mudah. Ia merasa takut dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mencoba untuk menolak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah perasaan sesaat. Ia semakin giat dalam beribadah, berusaha lebih dalam memahami ajaran yang selama ini ia anut. Namun, semakin ia mencari jawaban, semakin ia merasa bahwa hatinya condong ke arah yang berbeda. Pergulatan batin ini berlangsung lama. Setiap malam, ia menangis dalam doa,
memohon petunjuk agar diberikan jalan yang benar. Ia tidak ingin mengkhianati keyakinan yang telah ia jalani seumur hidupnya. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa menutup mata terhadap kebenaran yang mulai ia temukan. Suatu hari, ia memutuskan untuk mendatangi seorang ulama yang ia temui melalui temannya. Dengan penuh keraguan, ia bertanya tentang berbagai hal yang selama ini memenuhi pikirannya. Ulama itu menjawab dengan tenang, tanpa memaksa, hanya memberikan penjelasan dengan dalil-dalil yang jelas. Pembicaraan itu mengubah segalanya. Ia mulai memahami Islam dengan cara yang lebih mendalam. Ia menyadari bahwa apa yang selama ini ia cari ada dalam ajaran Islam, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab selama ini ternyata memiliki jawaban yang jelas dalam Al-Quran. Namun, keputusannya untuk masuk Islam tidak bisa diambil dengan mudah. Ia tahu bahwa jika ia benar-benar memilih jalan ini, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia akan kehilangan banyak hal, keluarga, teman, bahkan mungkin identitas yang selama ini ia bangun. Tapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah kebenaran yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, ia menangis lama. Bukan karena sedih, tetapi karena merasa bahwa akhirnya ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari di mana ia mengikrarkan keislamannya menjadi hari paling bersejarah dalam hidupnya. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Air mata jatuh, bukan karena kehilangan, tetapi karena kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai. Tantangan besar menantinya, tetapi ia siap menghadapi semuanya, karena ia yakin bahwa ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Perjalanan menuju Islam, ujian, tekanan, dan keyakinan yang semakin kuat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hidupnya berubah drastis. Ia kini resmi menjadi seorang muslimah, tetapi perjalanan barunya tidaklah mudah. Ia merasa bahagia karena telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari, namun di sisi lain, ia sadar bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi besar. Hal pertama yang ia rasakan setelah menjadi mualaf adalah perasaan lega dan tenang, seolah beban besar yang selama ini menekan hatinya telah hilang. Namun, di balik ketenangan itu, ada badai yang menanti. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya sekadar perubahan keyakinan, tetapi juga perubahan total dalam hidupnya. Seperti yang sudah ia duga, kabar tentang keislamannya segera tersebar di lingkungan gereja. Para biarawati lainnya terkejut, tidak percaya bahwa seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk gereja bisa berpaling ke agama lain. Sejumlah pendeta dan pemuka agama mencoba membujuknya untuk kembali. Mereka berbicara kepadanya dengan lembut, mencoba mengingatkan bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Kamu hanya sedang bingung. Ini hanyalah fase dalam hidupmu. Kembalilah sebelum terlambat, kata seorang pendeta senior kepadanya. Namun, ia sudah mantap dengan pilihannya. Ia telah mencari jawaban dengan hatinya sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Ketika ia menyatakan bahwa keputusannya tidak bisa diubah, suasana mulai berubah. Orang-orang yang selama ini dekat dengannya mulai menjauh. Teman-temannya yang dulu selalu ada kini menghindarinya. Tatapan hangat yang dulu ia terima dari orang-orang di gereja kini berubah menjadi tatapan dingin penuh kekecewaan. Tekanan semakin berat ketika keluarganya mengetahui keputusannya. Mereka marah besar. Ibunya menangis dan memohon agar ia kembali, sementara ayahnya bahkan tidak mau berbicara dengannya. Saudaranya merasa bahwa ia telah mempermalukan keluarga. Ia dianggap telah mengkhianati darah dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Hari demi hari, ia menghadapi ujian yang semakin berat. Ia kehilangan tempat tinggal karena gereja tidak lagi menerimanya. Ia kehilangan keluarga yang menolaknya. Ia kehilangan teman-temannya. Hampir setiap hari ia menangis, bukan karena menyesali keputusannya, tetapi karena merasa begitu sendirian di dunia ini. Namun, di tengah keterpurukan itu, ia tetap bertahan. Ia ingat bagaimana hatinya merasa begitu damai saat pertama kali membaca Al-Quran. Ia ingat bagaimana logika dan kebenaran yang ia temukan dalam Islam telah mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Ia percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dengan bantuan seorang teman yang lebih dulu menjadi mualaf, ia menemukan komunitas muslim yang menerimanya dengan tangan terbuka.
Ia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, mempelajari cara salat, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran-ajaran Islam lebih lanjut. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah mengenakan hijab. Sebagai seorang yang sebelumnya tidak pernah mengenakan penutup kepala, memakai hijab adalah perubahan besar baginya. Awalnya, ia merasa canggung dan tidak nyaman karena lingkungan sekitarnya mulai memperhatikannya dengan pandangan aneh. Namun, semakin lama, ia semakin nyaman dengan hijabnya. Ia merasakan perlindungan dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu hari, ia mencoba mendatangi keluarganya lagi, berharap bisa menjelaskan keputusannya dengan lebih baik. Namun, saat ia tiba di rumah, ia disambut dengan kemarahan. "Kalau kamu masih percaya dengan agama itu, jangan pernah kembali ke rumah ini," kata ayahnya dengan suara penuh kemarahan. Perkataannya itu menyakitkan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan rumahnya, menerima kenyataan bahwa keluarganya mungkin tidak akan pernah menerimanya kembali. Di saat yang sama, ia juga menghadapi kesulitan ekonomi. Sebagai seorang mantan biarawati yang tidak memiliki keterampilan di luar kehidupan gereja, ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Ia mulai bekerja serabutan, melakukan pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga, pelayan kafe, bahkan pernah menjadi petugas kebersihan. Semua ia lakukan dengan ikhlas, karena ia percaya bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang bertakwa. Di saat-saat tersulit, ia menemukan kekuatan dalam doa. Setiap malam, ia menangis dalam sujudnya, memohon agar Allah menguatkan hatinya dan membimbingnya melewati ujian ini. Ia membaca kisah-kisah para sahabat Nabi yang juga mengalami cobaan berat, karena mempertahankan keimanan mereka. Dari situ, ia menemukan inspirasi untuk terus bertahan. Waktu pun berlalu, dan perlahan-lahan ia mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia bertemu dengan lebih banyak muslim yang membantunya untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Ia mulai menghadiri kajian, menghafal beberapa surat Al-Quran, dan bahkan mulai membimbing mualaf lain yang mengalami kesulitan seperti dirinya. Meski keluarganya belum bisa menerimanya kembali, ia tidak pernah berhenti berdoa untuk mereka. Ia berharap suatu hari nanti, Allah akan membuka hati mereka dan mempertemukan mereka kembali dalam keadaan yang lebih baik. Dalam perjalanan panjangnya mencari kebenaran, ia menyadari satu hal yang sangat penting. Iman bukan tentang seberapa banyak orang yang mendukung kita, tetapi tentang seberapa kuat keyakinan kita terhadap kebenaran yang kita pegang. Dan bagi dirinya, Islam adalah kebenaran itu. Bertemu jodohnya, cinta dalam iman, dari biara kepelukan kesederhanaan. Setelah melalui berbagai ujian sebagai seorang mualaf, kehidupannya perlahan mulai menemukan titik terang. Ia telah beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai seorang muslimah. Meskipun masih menghadapi tantangan, terutama dari keluarganya yang belum bisa menerima keputusannya, ia tetap teguh dalam keimanan. Setiap hari, ia menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Ia bekerja dengan tekun, berusaha menghidupi dirinya sendiri tanpa mengeluh. Meskipun pekerjaannya jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya, ia menerima semuanya dengan penuh syukur. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku, ia tidak pernah menduga bahwa takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang begitu berbeda dari latar belakangnya, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai tukang parkir. Pertemuan tak terduga. Semua bermula dari sebuah kejadian sederhana. Suatu hari, setelah menghadiri kajian di masjid, ia berjalan menuju sebuah warung kecil untuk membeli makanan. Saat ia hendak kembali, ia menyadari bahwa ia lupa di mana ia memarkir kendaraannya. Ia celingukan, kebingungan mencari di antara deretan motor yang terparkir rapi. Melihat kebingungannya, seorang pria menghampirinya. "Mbak, nyari motor? Coba saya bantu," ujar pria itu dengan ramah. Ia mengangguk dan menyebutkan ciri-ciri motornya. Dengan cekatan, pria itu membantunya mencari hingga akhirnya menemukan motor yang dimaksud. Ia tersenyum lega, lalu mengucapkan terima kasih. Saat itu, ia tidak berpikir banyak tentang pria tersebut. Baginya, pria itu hanyalah seorang tukang parkir yang kebetulan membantunya. Namun, beberapa kali setelah kejadian itu, ia sering bertemu dengannya. Setiap kali ia datang ke masjid untuk kajian atau sekadar salat, pria itu selalu ada,
menyambutnya dengan senyum ramah. Suatu hari, ia melihat pria itu duduk di sudut masjid setelah salat maghrib, sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ia terkejut. Dalam pikirannya, ia mengira pria itu hanya seorang tukang parkir biasa, tetapi ternyata ia memiliki ketekunan dalam beribadah. Dari situlah ia mulai memperhatikan lebih dalam. Pria ini selalu tampak sederhana, selalu tersenyum, dan tidak pernah menunjukkan rasa minder meskipun pekerjaannya hanya sebagai tukang parkir. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian, kesederhanaan, keikhlasan, dan ketulusan. Kedekatan yang tumbuh dari keimanan. Seiring waktu, keduanya semakin sering bertemu di masjid. Bukan karena disengaja, tetapi karena pria itu memang rajin beribadah dan sering mengikuti kajian yang sama. Melalui pertemuan-pertemuan singkat ini, mereka mulai saling mengenal. Dari beberapa percakapan sederhana, ia mengetahui bahwa pria itu berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ia tidak memiliki pendidikan tinggi, tetapi ia memiliki ilmu agama yang cukup baik karena sejak kecil belajar dari para ustaz di kampungnya. Saya mungkin gak punya banyak ilmu dunia, tapi saya percaya bahwa kalau kita dekat sama Allah, hidup kita pasti diberkahi, ujar pria itu suatu kali. Kata-kata itu terpatri dalam hatinya. Ia yang sebelumnya hidup dalam kemewahan gereja di Vatikan, kini merasa lebih tenang dan damai dalam kesederhanaan Islam. Namun, ia tidak berpikir bahwa perasaan itu akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hingga suatu hari, pria itu mengajukan sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Kalau nanti ada laki-laki baik yang melamar Mbak, apakah Mbak mau menerima? Ia terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tetapi menggugah hatinya. Selama ini, ia tidak pernah berpikir tentang pernikahan. Baginya, perjalanan hijrahnya saja sudah cukup berat, dan ia masih fokus memperbaiki diri. Melihat ia terdiam, pria itu pun melanjutkan, dengan suara yang lebih hati-hati. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, hanya tukang parkir biasa. Tapi saya ingin membangun rumah tangga yang diberkahi Allah. Kalau Mbak bersedia, saya ingin melamar Mbak dengan cara yang baik. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah menduga bahwa seseorang seperti pria ini akan memiliki keberanian untuk mengungkapkan niat baiknya. Menemukan makna cinta dalam Islam. Ia membutuhkan waktu untuk merenung. Pernikahan adalah keputusan besar, apalagi bagi dirinya yang baru saja masuk Islam. Namun, semakin ia memikirkan, semakin ia merasa bahwa pria ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Ketulusan, kesederhanaan, dan keteguhan iman. Ia berkonsultasi dengan seorang ustaz yang selama ini membimbingnya. Ustaz itu berkata, dalam Islam, pernikahan bukan tentang harta atau status sosial, tapi tentang bagaimana pasangan saling membantu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Setelah merenung, berdoa, dan meminta petunjuk Allah, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia menerima lamaran pria itu. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri oleh komunitas muslim yang telah menjadi keluarganya. Tidak ada pesta mewah, tidak ada perayaan besar-besaran, hanya sebuah akad yang hikmat dan penuh berkah. Hari itu, ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang begitu dalam. Ia yang dulu hidup dalam aturan ketat di Vatikan, kini menemukan kebebasan sejati dalam Islam. Ia yang dulu mencari-cari kebenaran, kini menemukannya dalam iman. Dan ia yang dulu berpikir bahwa kebahagiaan ada dalam status sosial, kini menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada dalam kesederhanaan dan keberkahan. Setelah menikah, kehidupannya berubah. Ia menjalani hidup dengan penuh syukur, mendampingi suaminya yang meskipun sederhana, tetapi memiliki hati yang luas dan penuh kasih sayang. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan, tetapi kebahagiaan selalu menyertai mereka. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan orang lain. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Yang ia tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Ia telah menemukan tempatnya di dunia, dalam Islam, dan dalam keluarga kecil yang ia bangun bersama suaminya. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa ini adalah takdir yang telah Allah tuliskan untuknya. Takdir yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, tetapi takdir yang akhirnya membuatnya menemukan arti sejati dari kehidupan. Masya Allah, sungguh perjalanan hidup yang penuh hikmah. Dari kisah ini,
Kita belajar bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang tidak terduga. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.